The real Messianic is me. Tadadam. Shalom. Seperti biasa kita akan membahas apa yang perlu kita bahas dari pengajaran Rav Yehosua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang korban. Banyak orang mempertanyakan kenapa kalau Yesua itu adalah Mesias yang dijanjikan, kenapa dia harus mati di kayu salib, kenapa dia harus dikorbankan dan lain-lain. Karena kita tahu sendiri bahwa prinsip pengampunan dosa itu dihapuskan oleh darah itu sangat amat jelas dituliskan di Torah. Dan apakah domba sekudus itu sehingga dia bisa menyucikan darah kita? Maksud saya dosa kita. Apakah domba-domba, kambing-kambing itu sesuci itu, sehebat itu darahnya lebih daripada darah manusia sampai bisa menghapus dosa kita? Pertanyaannya itu. Nah, tapi kita tahu bahwa Tuhan sendiri bilang di kitab para nabi, aku tidak menghendaki korban bakaran, aku tidak menghendaki korban sembelihan domba-domba itu. Bahkan Daud sendiri bilang domba-domba itu aku yang punya, kata Tuhan. Lah, kalau gitu kenapa dia minta? Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa bukan darah dombanya, tapi karena darah domba itu diperintahkan oleh Hashem untuk menjadi penebusan kita membawa. Jadi karena ketaatan kita membawa korban itu, maka kita diampuni. Nah, artinya darah siapa yang bisa mengampuni kita adalah darah yang diperintahkan Hashem. Jadi kalau Hashem bilang, ini jadi persembahanmu, domba ini jadi persembahanmu, maka kita harus bawa domba ini menjadi persembahan untuk mengampuni dosa kita, menggantikan nyawa kita. Karena Hashem yang tunjuk ini. Nah, begitupun dengan Mesias. Di Yesaya 53 itu semua jelas bahwa dia menunjuk ganti korban bakaran dan korban sembelihan itu. Dia menunjuk Masiah, hambanya yang akan menderita ganti dosa-dosa kita dan setiap kutuk-kutuk karena dosa-dosa kita. Dan setiap sakit penyakit yang disebabkan karena dosa-dosa kita. Jelas sekali ditunjuk. Artinya, kenapa Yesua harus mati? Kenapa Masiah harus mati? Karena Tuhan menunjuknya. Jadi, baik kita semua setuju bahwa korban darah itu bisa menghapuskan dosa. Tapi sekarang kita mengerti kenapa darah domba bisa menghapuskan dosa, karena Tuhan, karena Hashem sendiri menunjuk itu untuk menjadi ganti dosa kita. Artinya, apa yang ditunjuk dia, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhanlah segala sesuatunya. Tuhanlah yang memerintah segala sesuatunya. Tuhanlah di atas segala-galanya. Dan Tuhan itu Echad. Dia itulah satu-satunya. Dan dia itu yang menentukan segala sesuatunya. Bukan manusia, bukan apa yang kita pikir, bukan kebijaksanaan kita. Tapi dia yang menentukan. Jadi yang membuat kita diampuni hari ini, bukan karena maksudnya ganti dosa kita, bukan hanya sekedar ketika kita berbalik saja, karena kita tetap harus berbalik. Tapi ada darah yang harus menggantikan nyawa kita. Dan darah itu adalah darah Mesias. Karena apa? Karena Tuhan menunjuk Mesias untuk lakukan itu. Nah sekarang, kenapa bukan domba lagi? Karena rencana Tuhan adalah seperti itu, Mesias. Sedangkan domba atau persembelihan itu harus dilakukan di bait suci. Dan sekarang kita tahu bahwa bait suci itu tidak ada lagi. Dan apakah bait suci tidak ada karena Tuhan kalah dari manusia? Tidak mungkin. Karena Tuhan kalah dari kejahatan manusia? Tidak mungkin. Tapi memang itulah rencana daripada Tuhan, bahwa ada yang lebih dekat daripada itu semua, ada yang lebih indah daripada itu semua, ada rencana yang lebih besar dari itu semua. Dan ini tidak mengganti sama sekali Torah, tidak mengganti sama sekali perjanjian dengan Abraham, justru melengkapinya, yaitu dia sendiri. Ketika dia sendiri menjadi Masiah, ganti segala korban, dan dia menunjuk bahwa Masiah inilah yang akan menjadi penghapus, untuk menghapuskan, mengganti nyawa kita sehingga dosa-dosa kita dihapuskan. Maka itulah yang terjadi, karena semua yang Tuhan katakan itulah yang terjadi, dan semua yang Tuhan katakan itulah yang harus kita lakukan. Itulah hamba Allah yang sejati, adalah umat yang melakukan dan percaya dan melakukan apapun yang Tuhannya perintahkan. Bukankah Tuhan memerintahkan kita untuk membawa korban? Tapi mengapa Tuhan sendiri juga bilang bahwa dia tidak pernah memerintahkan itu? Di kitab para nabi, bukan karena Tuhan berubah, tapi karena seringkali kita membawa korban, kita beribadah, tapi hati kita tidak mentaati Tuhan. Kita beribadah dengan cara kita beribadah dengan pikiran kita, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh mengasihi dia dan mencintai dia. Kita bukan membawa korban itu karena ketaatan dan kesadaran bahwa Tuhan di atas segala sesuatunya, dan kita lakukan itu karena kita taat, bukan sekedar hanya karena kita harus membawa
korban, bakaran atau sembelihan, tapi karena kita taat apa yang dia mau. Dan hari ini dia menunjuk Mesias yang harus menjadi ganti nyawamu. Maka kita taat. Maka percaya kepada Mesias itu adalah sebuah ketaatan. Dan itu bukanlah sebuah perjanjian, tapi perjanjian yang semula, konsep yang semula, yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan ketika saudara-saudara semua di sini yang mendengar dan mencoba untuk percaya kepada Yeshua sebagai Mesias, maka saudara-saudara semua akan merasakan kasih Allah yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, maka dia rindu untuk mengampuni dosa kita, dan dia rindu untuk menjadi korban bagi kita, sehingga kita bisa kembali dengan hubungan dengan dia. Yeshua HaMashiach mengasihi saudara-saudara semua. Panggillah dia, berdoalah, dan panggilan namanya dan berdoalah. Maka saudara-saudara semua akan merasakan ada kasih yang besar. Dan kami semua, saudara-saudara, akan berdoa bagi semua orang yang mendengar dan mau mencoba untuk melihat Yeshua HaMashiach. Kami akan berdoa sehingga kasih itu, kasih yang kami rasakan, akan dirasakan juga oleh semua orang. Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati saudara-saudara semua. Dan satu hari saudara-saudara semua bisa berkata, the real Messianic is me.